والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang masih di Kitabul Janaiz. Nah, yang lalu sampai apa? Oh, nah, sedekap ketika sholat jenazah. Nah, iya, kita akan masuk ke bacaan yang dibaca di dalam sholat jenazah. Tapi sebelum saya ingin ingatkan dua hal. Satu, untuk peserta kulbar. Peserta kulbar sebaiknya punya matan. Punya matan kitab ini. Ada PDF-nya di dunia internet, di dunia maya. Bisa di searching di Google, ya. Nah, sekalian kita belajar menerjemahkan. Ya. Nah, sekalian kita belajar menerjemahkan. Ini untuk peserta kulbar. Bagaimana dengan yang lain? Lebih bagus lagi kalau mau yang lain. Nah, terlebih mereka yang sudah jilid 3. Dan mungkin sewaktu-waktu saya akan berikan PR untuk yang jilid 3, utamanya di bagian i'rab. Bagi i'rab sebuah hadis. Ya. Hadis yang kita pelajari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini, bahwasanya di Masjid Ibadur Rahman ini, itu ada imam yang khusus ditunjuk. Imam rawatib. Ada 2 orang, satu siapa? Irsal, yang kedua Ahroni. Satu berhalangan, yang lain menggantikan. Ini sepakat, ya, jadi imam rawatib. Maka ini yang paling berhak untuk menjadi imam. Bahkan dia lebih berhak dibandingkan saya. Sebab saya cuma membawahi ma'had, dan ma'had itu membawahi masjid ini. Tapi ketika ditunjuk menjadi imam, maka dia yang paling berhak. Muazzin tidak boleh qomat kalau tidak lihat ini salah satu dari 2 orang ini. Dan ini salah satu adab sunnah, ya. Iya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang dari sisi bacaan jauh lebih bagus, hafalan jauh lebih banyak, tapi di antara adab sunnah yang sudah ada di zaman Rasulullah sampai dengan salafus saleh, demikian kondisinya. Di masa Rasulullah, Umar radhiyallahu ta'ala menceritakan ketika menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat Isya, Nabi belum keluar sampai menjelang tengah malam. Tidak ada yang berani untuk qomat. Sebab memang sepakat jadi imam itu adalah Nabi. Sampai Umar kemudian mendatangi rumah Rasulullah dan menyampaikan, ya qadaras sibyan, itu anak-anak sudah mulai tidur, sudah menjelang tengah malam, sholat Isya. Iya, baru Nabi keluar, baru diqomat. Nah, kemudian di masanya Khalifah Umar bin Khattab, ya, tidak ada yang meragukan sahabat-sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, yang Nabi katakan merujuk kepada bacaannya Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Mas'ud ada ketika itu, yang beliau tidak ada sepotong pun ayat turun melainkan beliau tahu di mana, kapan, dan untuk siapa. Isi Al-Quran beliau tahu semuanya. Abdullah bin Abbas, rujukan. Umar sendiri tidak berani berbicara kalau sudah ada Abdullah bin Abbas. Tidak berani berbicara masalah Al-Quran.
Tapi ketika Khalifah Abu Bakar jadi khalifah, tidak ada yang berani maju kecuali khalifah. Demikian pula di masa Umar bin Khattab. Ya, Umar tidak ada yang berani maju meskipun sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Dimaklumi. Ya. Di zamannya Utsman bin Affan yang menjadi imam Utsman bin Affan. Di belakangnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu berkeyakinan wajibnya mengqasar salat. Tapi imam itu tidak mengqasar salat. Beliau ikut dengan imam, padahal beliau ada. Iya. Yang jadi imam adalah Utsman bin Affan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dalam Imam Muslim, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Jangan seseorang maju menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Jangan sembarangan. Iya. Nah, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Iya. Lalu bagaimana kalau misalnya anak dengan bapak di rumah. Salat berjamaah di rumah. Anaknya ini hafiz, mutkin, tidak ada sepotong pun yang salah. Bapak tidak hafiz. Bacaan kadang salah. Siapa yang berhak menjadi imam? Bapaknya berhak menjadi imam. La ya'uman ar-rajulur rajula fi sultanihi. Jangan seseorang maju menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Yang punya wilayah kekuasaan di rumah siapa? Kepala rumah tangga. Kecuali kalau bapaknya bilang, fadal nak, silahkan maju gantikan bapak. Tidak ada masalah. Sama dengan imam yang ditunjuk. Kalau ditunjuk si fulan, si alan, silahkan. Tapi kalau tidak, tanggung jawab mereka yang ditunjuk jadi imam. Ya. Nah, ini adab sunnah jemaah sekalian. Yang seorang penuntut ilmu hendaknya berhias dengan adab-adab sunnah. Nah, kita masuk kepada pelajaran. Kemudian kata penulis, summa yaqra'u uqibat takbir at-takbiratil ula Fatihatul Kitab wa surah. Ini sudah masuk dalam salat, ya. Bacaan yang dibaca setelah takbir yang pertama. Nah, yaitu Al-Fatihah dan surah. Dan di sini beliau sebutkan beberapa riwayat. Yang pertama, an Talhata ibn Abdillah bin Auf. Dari sahabat yang mulia, Talha bin Abdillah bin Auf. Qala, beliau mengatakan, Sallaitu khalfa ibni Abbasin. Saya pernah salat di belakangnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ala janazatin. Yakni salat jenazah. Faqara'ah bi Fatihatil Kitab wa suratin. Beliau membaca Fatihatil Kitab. Yaitu, apa itu Fatihatil Kitab? Surah Al-Fatihah. Wa surah. Dan sebuah surah. Nah, tidak disebutkan surah apa. Ya. Wajahara hatta asma'na. Nah, beliau keraskan bacaan itu sampai terdengar oleh kami semuanya. Falamma faragha, ketika selesai salat, akhadtu biyadihi. Ketika selesai salat, saya pun memegang tangan beliau. Fasa'altuhu, saya bertanya kepada beliau. Faqala, sambil mengatakan, sambil beliau katakan, inna majahaltu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Saya mengeraskan bacaan itu tadi, Al-Fatihah dengan surah, supaya kalian tahu bahwa ini yang disunnahkan dibaca, dan ini yang benar. Jadi, ini Abdullah bin Abbas memimpin salat. Salat apa? Jenazah. Beliau mengeraskan bacaannya. Tetapi tidak seperti bacaan ketika maghrib, isya, subuh, tidak. Sekedar terdengar. Sekedar terdengar hal tersebut. Makanya yang meriwayatkan hadits itu mengatakan wajahlah, beliau keraskan.
Iya, sampai disebutkan Fatihatul Kitab wa surah. Yang kami dengarkan itu Al-Fatihah dan sebuah surah. Itu menunjukkan terdengar. Ya. Nah, setelah itu beliau jelaskan kenapa dikeraskan suara supaya kalian tahu apa yang dibaca. Ya. Nah, supaya kalian tahu apa yang dibaca. Iya, sekaligus kalian tahu yang mana yang sunnah dan mana yang benar yang dibaca. Itu saja. Hadits ini dikeluarkan disebutkan dikeluarkan Imam Abu Daud, iya, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, yang kedua, wa yaqra'u sirran li hadithi Abi Umamah Ibn Sahlin, dan dibaca dengan pelan, tidak terdengar, sir. Ini berdasarkan haditsnya Umamah bin Sahal. Ya. Qala, beliau mengatakan, as-sunnatu fi sholati 'ala al-janazati ay yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'ani mukhafatan. Ya. Kata beliau, termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah di dalam salat jenazah, yaitu membaca, ya, setelah takbiratul pertama, ya, membaca bi ummil Quran. Apa itu ummil Quran? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini punya banyak nama. Ada apa tadi? Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Sebab Alkitab dibuka dengan Al-Fatihah. Fatihah pembuka. Ya, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Iya. Maka jangan dipakai penutup, sebab itu pembukaan. Ya, paham maksudnya? Ya, jangan dipakai penutup, itu pembukaan. Kalau itu dipakai penutup, kapan ditutup? Ya, kapan ditutup? Nah, itu pembukaan. Al-Fatihah, pembukaan itu artinya. Ya. Nah, baik. Disebut juga dengan apa? Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya. Nah, apa nama lain selain itu? Apa nama lain selain Al-Fatihah? Apa? Ini PR untuk antum. Ya. Kalau ndak dicari itu, nanti saya suruh berdiri di panas matahari sambil angkat kaki. Nah, iya. Jadi termasuk sunnah itu membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, dengan mukhafatan, dengan tidak memperdengarkan suaranya. Tidak memperdengarkan suaranya. Tsumma yukabbiru salasan. Setelah itu dia bertakbir 3 kali setelahnya. Ya. Wat taslim indal akhirah. Dan di penghujung salat dia memberikan salam. Hadits ini ya adalah hadits yang sahih. Ya, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, bagaimana mengkompromikan kedua hadits ini? Yang pertama dikeraskan, yang kedua dipelankan. Ya. Bagaimana mengkompromikannya? Kedua haditsnya sahih. Iya. Nah, yaitu kalau sekedar untuk memberitahu, mengajari, mimbabit taklim, pengajaran, ya, maka silahkan mengeraskan bacaannya. Iya. Tapi tidak semuanya dikeraskan. Kenapa kita katakan demikian? Sebab kita temukan dalam sejumlah hadits yang sahih, para sahabat menceritakan, kadang kami dengarkan bacaannya Nabi ketika sholat duhur, ini nak baca. Kenapa? Terdengar kita sepotong. Ya, jadi bukan namanya dikeraskan dari awal sampai akhir, enggak.
sekedar untuk diketahui, oh ini yang dibaca. Iya. Kalau cuma sekedar diketahui untuk ini yang dibaca, kalau sudah tahu, apakah tetap dikeraskan? Hah? Apakah tetap dikeraskan? Tidak. Ini yang sunnah itu sebenarnya adalah tidak dikeraskan. Itu yang sunnah. Tetapi mimbabit taklim, untuk pengajaran, mendidik, memberitahu, nih yang sunnah dikeraskan. Ini yang disalahpahami sebagian saudara kita yang suka teriak-teriak berzikir setelah sholat 5 waktu. Iya. Kenapa? Memang kalau kita lihat hadis-hadis tentang berzikir, ya, termasuk sunnah, ya. Itu hadisnya Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, termasuk sunnah yang ada di zaman Nabi. Zikir setelah sholat itu keras bacaannya, dikeraskan bacaannya. Iya. Kemudian hadits riwayat Muslim, haditsnya Thauban. Iya. Thauban menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika idan salafa min salati, ketika selesai salat, iya, maka beliau istaghfara salasan. Summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Apa yang antum pahami dari hadis ini? Yang paling umum, oh ini anjurannya dibaca ketika selesai sholat. Itu yang paling umum. Iya. Tapi di hadis ini menunjukkan bahwa Thauban mendengarkan itu dari Nabi. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Nabi bisik-bisik. Bisa dipahami. Jadi apa istilahnya tidak dikeluarkan? Bisa ditahu apa yang saya baca? Enggak mungkin kan? Thauban ceritakan itu sebab dia dengarkan. Iya. Dan memang itu dikeraskan suara. Iya. Tapi itu mimbabit ta'lim, untuk pengajaran. Kalau sudah diketahui, maka apa yang menjadi sunnah ketika zikir itu apa? Hah? Sir. Iya. Nah, dari itulah adab yang diajarkan dan terdapat dalam Al-Quran. Wadunal jahli minal qawli, dengan tidak mengeraskan suara. Itu yang adab yang paling terbaik. Nah, adapun dikeraskan suara itu mimbabit ta'lim, untuk pengajaran. Ini yang dibaca, bukan continue, sebab kalau sudah diketahui, masa begitu terus? Kan tidak. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kita masih ingat dulu ketika masa-masa belajar di pondok pesantren, ya kadang dikeraskan suara, tapi bukan berjamaah ya. Iya, bukan berjamaah, tidak seperti model zaman now, ya, berjamaah. Ya, mulai Al-Fatihah dibaca, ada Tommi, Ali Imran, penghujung surah Al-Baqarah, macam-macam. Iya, 6. Tapi cuma maghrib saja. Iya, 6. Macam-macam dan panjang. Iya, kita masing-masing baca yang sesuai dengan sunnah. Iya, walaupun kita dengarkan, iya, para asatidzah atau ustadz kita, guru kita membacanya, iya, dengan agak diperdengarkan suaranya, tapi hanya sekedar pengajaran saja. Iya, dan setelah kita ketahui tidak ada yang seperti itu. Kita sudah tahu. Iya. Nah, maka boleh ya, termasuk kita sebagai bapak ya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Iya, ini yang dibaca, keraskan suaranya, ini yang dibaca. Istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam. Perdengarkan kepada anak. Iya, 2-3 kali diperdengarkan anak, mungkin hafal itu anak. Iya. Nah, iya, sebelum anak ya mesti ajari dulu istrinya. Iya, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Iya, kemudian membaca subhanallah 33 kali dan seterusnya. Iya, lalu membaca apa? Ayat kursi, kemudian 3 qul. Ini semua yang dibaca ketika selesai salat 5 waktu. Ini dikeraskan suara, ajari istri dan anak. Ya, cuman jadi masalah kalau tidak ada istri. Ya, siapa mau ajar? Tidak mungkin istrinya orang. Ya. Nah, makanya planning memang ya.
Ya. Dan sebelum mengajar istri, kita juga mesti tahu dulu. Jangan sampai istri mau lebih tahu itu dibandingkan kamu. Kamu yang diajar. Nah, kebalik om. Kemudian, summa yukabbiru takbirata tsaniyah. Lalu, ini tadi setelah takbir pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah, gitu. Ya. Nah, jangan ya, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Jangan. Ya. Nah, awas kalau ada yang kayak begitu. Antum ditahdzir. Ya. Summa yukabbiru takbirata tsaniyah. Lalu masuk kepada takbir yang kedua. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat. Hafal memang ini. Ya. Nah, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Li hadithi Abi Umamah al-madhkuri annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan haditsnya Abu Umamah. Ya. Berdasarkan hadits Abu Umamah yang sudah disebutkan bahwasanya beliau mendapat berita, ya. Beliau mendapatkan berita dari seorang laki-laki yang merupakan sahabatnya Nabi. Ya. Dari laki-laki yang merupakan sahabatnya Nabi. Dia mengatakan apa? Anna sunnata fi salati ala al-janazati ayyukabbir al-imam thumma yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya termasuk sunnah dalam salat jenazah adalah imam bertakbir, takbir pertama, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, dan itu dibaca dengan sirran fi nafsihi, tidak dikeraskan suara, ya. Kemudian yusalli ala nabi, setelah itu takbir, setelah takbir yang kedua membaca salawat. Antum baca salawat, bagaimana salawatnya? Ya, bagaimana salawat yang benar? Ya, itu salawat Ibrahimiyah yang lengkap. Ya. Yang antum biasa baca apa? Sallu alaihi, gitu. Ya. Saya jujur, buka-buka YouTube itu ada salawat Gus Fulan. Saya lihat, saya penasaran aja. Salawatan Gus Fulan, enggak usah sebut namanya. Mungkin antum tahu, dia masyhur, YouTuber, maklum. Ya. Lalu saya baca, wah, Masya Allah. Itu bukan salawat. Itu namanya, ini kalau orang Inggris bilangnya, itu namanya kelong-kelong. Nyanyi. Ya, saya enggak usah perhatikan ya. Nanti dibilang katanya nyanyi, tapi dia nyanyi juga. Jadi saya nyanyi. Ada musiknya. Ya, Masya Allah. Wa inna lillah. Itu namanya salawat. Salawat itu ibadah atau muamalah? Ibadah atau muamalah? Kalau ibadah kaidahnya gimana? Enggak bisa kita lakukan tanpa ada dasar. Itu ibadah. Kalau muamalah, fadal, lakukan aja. Silakan, enggak ada masalah kalau muamalah. Sampai ada dalil yang melarang. Itu muamalah. Kalau ibadah enggak boleh. Harus ada dalil yang jadi landasan, baru kita jalan. Itu kalau ibadah. Enggak boleh kita jadi kreatif. Salawat itu, ya, mungkin begini. Waduh. Untuk apa lo turunkan Rasul dan kitab kalau begitu? Kan begitu. Cukup diperintah, silakan ibadah. Terserah bami kau mau kau sholat dan benar-benar mengikhlaskan doa tersebut. Ya. La yakra'u fi syai'in minhunna. Dia tidak baca apa-apa selain daripada berdoa. Nah, summa yusallim sirran fi nafsihi. Kemudian dia membaca salam, mengucapkan salam sirran, ya, tidak mengeraskan suara. Nah,
Summa ya'ti bi baqiyatit takbirat wa yukhlisud du'a fiha lil mayyit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Ya. Kemudian dia datangkan, maksudnya dia melakukan takbir-takbir yang lainnya dan berdoa. Ini kalau lebih dari 4 takbir. Ya, kalau lebih daripada 4 takbir, maka setiap dari takbir itu dia berdoa. Berapa takbir yang paling minimal? 4. 4 ya? Betul? Masya Allah. Paling banyaknya berapa? 9. Ya? 6. Paling banyak itu 9. Nggak bingung? Nggak, bingung itu karena memang dia tidak tahu. Ya, sudah selesai pembahasannya itu. Nah, jadi yang masih bingung setelah 4 takbir itu kita baca apa? Tambah lagi takbir, baca apa? Doa. Terus berdoa. Nah, terus berdoa. Ya. Dan ini di sini disebutkan hadits memerintahkan kita betul-betul ikhlas dalam berdoa. Ya, ikhlas dalam berdoa. Ya, hanya saya jemaah sekalian, saya ada pengalaman yang tidak menyenangkan di masalah sholat jenazah. Yang kadang itu membuat saya beralasan dengan banyak alasan untuk menghadiri pelaksanaan sholat jenazah yang diminta oleh masyarakat umum. Ya, ada yang mungkin pernah mengalami itu. Ya, kita disuruh panggil, Pak Ustadz pergi, ada begini-begini ya. Oh ya, silakan Pak Ustadz jadi imam. Ya, sudah. Begitu kita takbir, Allahu Akbar. Ada yang pegang-pegang kita dari belakang. Ada yang pegang-pegang kita dari belakang. Ya. Loh, kok antum ketawa gitu? Sahih. Ada yang pegang-pegang kita dari belakang. Dia cari kantong. Ternyata belakangan saya tahu dia kasih masuk amplop. Ya. Dan memang qadarullah semua kantong saya ketika itu di depan. Makanya gerusuk. Untung dia tidak salah pegang di depan. Saya tidak konsentrasi, hampir tak balik. Hampir salawat dulu betul. Ya Allah. Goyang. Bukan main itu kalau dipegang ki. Ya, ini baru Allahu Akbar. Apaan ini? Sahih. Sejak saat itu jemaah sekalian, ya, Pak Lurah yang depan rumah yang biasa panggil, saya bilang, minta maaf Kak Pak. Ada kesibukanku ini, sibuk sekali Kak. Cari ustaz lain. Masalahnya tidak konsen kita jemaah sekalian. Kadang tidak ikhlas sebagai berdoa. Ya, tidak ikhlas, mau ikhlas berdoa kalau begitu. Ya. Nah, saya tidak menyalahkan perbuatan secara mutlak, cuman ada tempatnya. Jangan di momen seperti itu. Tapi alasannya, biasa kalau sudah pulang maki pulang apa lagi? Nah, itu masalahnya. Dan itu, saya betul-betul terus terang, saya tegur itu hari ketika itu. Saya panggil itu keluarganya. Ya, saya tidak, saya bilang jangan melakukan yang seperti itu lagi. Ya, itu mengganggu sholat. Ya, bagaimana kalau saya salah baca doa? Ya, mungkin tanggung. Ya, harusnya dibaca doa minta rahmat. Ya, saya minta tambah lagi. Mau ke apa? Kenapa tidak konsen maki? Ya, akhirnya dia mengaku minta maaf, hilaf. Biasanya begitu beda tempat lain. Ini menunjukkan sudah umum. Tapi jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Makanya kalau antum mau sholat jenazah, tidak ada yang begitu, panggil di sini, ada di sini tuh. Ya. Pentolannya ibadah Rahman yang biasa ngumpul di sini. Siap gitu sholat jenazah. Ya. Biasa kumpul di sini. Antum cek-cek nanti ya. Nah, siap semua gitu insyaallah. Iya. Nah, mumpung mereka belum menikah. Ya, kalau menikah tidak ada di sebelah itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, di antara doa yang dibaca, ada yang sudah hafal doanya? Ini doanya harus hafal ya. Iya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, ya,
wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunakki thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, maafkan dia, dan muliakan ya tempatnya, luaskan tempat masuknya, cucilah ia dengan air dan salju dan embun, dan wanakkihi minal khataaya, ya, bersihkanlah dia dari bersihkanlah kesalahan-kesalahannya, kama yunakki thawbul abyadu minad danas, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari noda. Wa abdilhu daran khairan min darih, gantikan untuk dia tempat tinggal yang jauh lebih baik dibandingkan tempat tinggalnya dahulu di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zawjan, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Nah, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam syurga. Wa a'idhhu min adzabil qabr, dan lindungilah dia dari azab kubur. Wa adzabin nar, dan azab neraka. Iya, ini doa ya dibaca ketika kita di rakaat keberapa? Di rakaat. Di takbir yang ketiga, ya. Nah, dan Auf bin Malik itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat jenazah. Iya, dan membaca doa tersebut. Sedemikian pahamnya itu para sahabat dengan doa yang dibaca Nabi, sampai dia mengatakan, "Fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayyitah." Saya berharap saya yang jadi mayat itu. Karena begitu bagusnya doanya Nabi dengan doa ini. Iya, ini komplit sekali. Ya, doa yang paling komplit untuk jenazah. Semuanya di-cover. Sapu jagat. Nah, tapi ini ucapan muncul dari pemahaman dia akan doa itu. Maknanya dia tahu. Iya, kadang orang malas berdoa kenapa? Tidak tahu artinya. Iya, tidak tahu artinya. Dan kadang juga ada orang semangat berdoa kenapa? Ya, karena tugasnya berdoa memang. Iya. Nah, coba saja itu yang biasa standby di kuburan-kuburan. Ya. Al-Fatihah. Coba tanya apa nak baca? Tidak tahu. Kenapa kau lakukan itu? Tugas saya. Ya. Nah, itu. Nah, makanya ya kadang saya kalau dikasih tugas untuk berdoa, ya saya bilang saja, mari kita berdoa dengan khusyuk sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Mi. Terserah Mi kau apa kau mendoakan. Kan tak ditahu juga apa agamamu. Nah, wa du'a wa baina takbiratil akhirati wat taslim masyru'. Ya. Berdoa antara takbir akhir dengan salam ini disyariatkan. Ya, ini termasuk yang disyariatkan. Nah, dan tidak ada lagi doa setelah selesai salam. Tidak ada lagi doa setelah salam. Nah, tidak ada lagi. Ya, kalau yang kita lihat di masyarakat bagaimana? Di situ yang paling panjang. Salat jenazah hanya itu 2 menit. Doa setelah selesai salat jenazah 5 menit. Ya Allah, ini menyelisihi sunnahnya Nabi. Menyelisihi sunnahnya Nabi. Seharusnya dia berdoa di mana? Di takbir ketiga. Kasih panjang memang di situ. Anda boleh berulang kali baca doa itu. Iya.
Nah, Anda boleh berulang kali baca doa tersebut. Situ kasih panjang memang. Sebab Nabi perintahkan kita berdoa di situ. Setelah takbir yang ketiga. Bukan setelah sholat. Ya, tidak ada perintahnya Nabi berdoa setelah sholat. Iya, setelah sholat perintahnya apa? Diangkat itu jenazah. Ya, dan tidak perlu pakai baca-baca. Ya, la ilaha illallah. Apa ini? Huh? Itu yang saya lihat ya. Iya. Nah, wallahi, ya, kapan seseorang meninggalkan sunnah Nabi, maka akan muncul kebid'ahan yang menghapuskan sunnah tersebut. Itu sudah pasti. Ya. Kita disuruh tenang, tidak boleh banyak bicara, tidak boleh berisik ketika membawa jenazah. Khusyuk, bukan teriak-teriak. La ilaha illallah. Apa itu? Nih, iya. Hilang sunnahnya, Nem. Khusyuk, tenang. Introspeksi diri kita. Bisa jadi kita nanti yang dibawa seperti itu. Begitu maksudnya. Ya. Kita renungilah saudara kita yang kita bawa ini. Besok-besok kita. Ya. Makanya suruh tenang. Enggak boleh berisik. Khusyuk. Bukan ribut. Walaupun ributnya zikir. Itu menyelisihi sunnahnya Nabi. Nah, makanya itu para ulama sebutkan kapan sunnah itu ditinggalkan, muncul kebidahan itu. Makanya antum-antum itu punya tugas tengah masyarakat, tunjukkan ini yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya. Kalau perlu sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi. Nah, sampaikan ini sesuai tuntunan sunnah. Adapun mereka tidak terima, antum sudah lepas tanggung jawab. Ya. Sudah lepas tanggung jawab sebab tugas antum bukan memaksakan kehendak. Ya. Bukan datang ke sana, ini salah, kasih hilang. Kalau enggak saya mengamuk. Salah. Sampaikan sesuai dengan sunnah. Ini tuntunan sunnah. Mereka terima alhamdulillah. Tidak, bukan urusan antum itu. Ya, yang kasih hidayah itu Allah, bukan antum. Ya, tugas antum sudah selesai. Antum sudah punya hujjah di hadapan Allah nanti. Ya, ketika melihat sebuah kemungkaran, antum sudah berbuat. Saya sudah katakan itu tidak benar. Itu sudah berbuat namanya. Ya, sudah lepas tanggung jawab. Yang diminta pertanggungjawaban ketika melihat sebuah kemungkaran, dinonton, direkam malah. Tahu mana taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Harusnya dirubah itu kemungkaran, enggak boleh. Ya, minimal jangan ada di situ, karena adanya di situ sambil ketawa-ketawa itu namanya mengaminkan kemungkaran. Ya. Nah, makanya para ulama ketika ditanya dan mereka berfatwa, bagaimana hukumnya menghadiri acara-acara yang tidak tuntunan dalam Islam? Ya. Nah, di antara fatwa mereka, boleh dihadiri kalau antum bisa merubah kemungkaran yang ada di sana. Ya. Tapi kalau sekedar menghadiri, ya, seperti senang dengan acara itu tidak boleh. Sebab antum tidak bisa merubah kemungkaran. Ya. Dan akan sulit mengubah kemungkaran kalau antum cuma peserta. Ya. Sebab itu namanya antum mengacau acaranya orang lain. Antum bisa dipolisikan. Ya, dikena pasal perbuatan tidak menyenangkan, membuat keonaran, membuat kekacauan, ya, mengundang keributan, 4 pasal. Ya, makanya bagus tidak usah dihadiri. Iya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sosialisasikan, ya. Dan saya tidak mau mendengarkan di sini ada ikhwan enggak tahu kak salat jenazah. Ini sudah teorinya, no. Ya, sudah teorinya. Mau prakteknya? Apa masalah ini? Ya? Umum ini doanya. Mau yang khusus? Ya. Pertanyaan yang bagus. Ini Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Apakah ini berlaku umum laki-laki perempuan? Enggak. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, apa?
Hah? Bagaimana kalau satu perempuan, dua laki-laki yang mati? Satu perempuan, dua laki-laki mati. Bagaimana itu? Apa dalilnya? Makanya ikut kulbal. Nah, ikut kulbal. Domil begitu sih tahu. Tanya dulu nih. Nah, iya. Walaupun banyak laki-laki, walaupun banyak perempuan, kalau gabung tetap hum. Kecuali kalau perempuan semua, baluhunna. Ya. Nah, lebih dari dua sudah hum. Allahumma ghafir. Tapi kalau cuma dua, mau laki mau perempuan. Nah, bagaimana kalau anak kecil? Apa domainnya anak kecil? Anak kecil ini. Sama aja tahu. Makanya jangan terpengaruh ya. Tetap kokoh, jangan goncang walaupun hanya. Nah, makanya keluar ya. Kalau tidak tahu domainnya, tanya Roni. Beliau kelas di 2 kelas. Nah. Afwan, tidak ada yang ingatkan saya. Tidak ada yang ingatkan saya sudah tidak ada Widian ya. Tidak ada Widian ya. Satu-satunya. Ada je. Masya Allah. Kewal hal. Nah, satu-satunya orang yang pernah menegur saya masalah waktu sholat. Beliau. Barakallahu fiqh. Ini tidak ada yang kasih tahu bilang sudah lewat waktu Isya. Salahnya antum. Ya, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.